Awas, ada monster. Tulisan yang kurang menyenangkan ini tertera pada papan kayu tua di pintu masuk hutan hujan yang kamu temukan. Kamu adalah seorang pemburu harta karun profesional dan penjelajah alam liar. Saat ini, kamu sedang dikejar oleh pemburu gelap yang tampangnya kejam, tapi mereka amatir. Kamu berbelok ke kiri, sembunyi, lalu lari lagi. Itu selalu berhasil. Kenapa sih mereka teriak-teriak bising? Oke, lanjut. Sudah beberapa tahun ini, kamu dalam perjalanan mencari peti bajak laut. Di dalamnya ada medalion kerajaan berumur 300 tahun. Dan berdasarkan peta tua ini, peti itu ada di suatu tempat di hutan ini. Ada suara kicau burung, serangga lapar, teriakan kera. Semoga tidak ada yang terlalu lapar. Kamu berjalan ke sungai dan membeku. Tiba-tiba, keheningan mencekam. Tidak ada suara lain selain suara air dari sungai. Pada saat itu juga, keheningan pecah. Pasti ada sesuatu yang mengendap-endap di belakangmu. Kamu memutar badan dan melihat tubuh ular yang panjang dan tebal. Kamu mengangkat kepala perlahan. 2 taring besar menggantung tepat di atas matamu. Dan lidah panjang bercabangnya perlahan menjilat hidungmu. Di ujung lain lidah itu, terdapat mulut gelap dan dalam, seperti lubang hitam. Sudah pasti kamu bakal muat di sana. Kamu mundur selangkah, tapi tersandung batu. Kamu jatuh, dan itu hal terakhir yang kamu ingat. Lalu gelap. Sepertinya kamu akan pingsan cukup lama. Waktunya mencari tahu monster apa yang kamu lihat. Ini adalah Titanoboa, ular terbesar yang pernah hidup di bumi dan vertebrata darat terbesar setelah dinosaurus. Panjangnya 13 meter. Itu kira-kira setinggi 7 orang dewasa atau lebih dari setengah panjang kereta bawah tanah, dan bobotnya bisa mencapai 1,5 ton. Semua piton dan anaconda zaman sekarang adalah keturunan dari reptil kuno yang hidup 60 juta tahun lalu ini, kecuali yang satu ini kayaknya. Ular ini tidak berbisa, tapi dia menggunakan taring panjangnya untuk mencengkram makanan dan rahangnya berfungsi untuk menelan. Bayangkan mobil kosong yang dirembukan oleh jembatan Brooklyn. Seperti itulah rasanya menjadi camilan sore Titanoboa. Kembali ke kamu. Titanoboa itu hendak melihat dirimu lebih dekat, tapi kamu jatuh dan pingsan. Ular besar itu tak menduga makan siangnya sepasrah itu. Dia mengendus tubuhmu, melihatmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu bukan ancaman, jadi dia tak perlu meremukkanmu dulu. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menelan. Ular memiliki rahang khusus yang terbagi menjadi beberapa bagian. Rahang itu dihubungkan oleh ligamen dan otot. Jadi, ular bisa membuka lebar mulutnya selebar motor. Tapi hari ini, Titanoboa tak perlu berusaha begitu keras. Glug! Titanoboa menggunakan taring besarnya untuk mendorong makanan ke tenggorokan. Selagi menelan, Titanoboa suka menggunakan ludah untuk melumasi makan siangnya dan membuatnya lebih licin agar jauh lebih mudah ditelan. Sedikit demi sedikit, kamu hilang dari pandangan. Bajumu sudah basah kuyup sekarang. Beberapa menit kemudian, kamu sudah tak terlihat dan ular itu kelihatan gemuk sekali. Lalu, saat itulah kamu sadar. Jadi, bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi? Pernah ada seorang pria memakai baju pelindung seluruh tubuh dan mencoba masuk ke perut anaconda dengan sengaja. Gelap, kamu membuka mata dan menarik napas panjang. Cairan menjijikkan masuk ke mulutmu sedikit dan kamu terbatuk. Sulit menggaruk hidungmu yang gatal. Tubuhmu tertekan dari semua sisi. Titanoboa memiliki tenggorokan yang sangat berotot. Awalnya, kamu panik. Apa yang terjadi? Di mana kamu? Kamu teriak, tapi tidak ada suara. Di sana baunya nggak enak. Dan saat itulah kamu sadar di mana dirimu. Kamu tidak bisa melihat matahari lagi. Oh. Lalu, kamu merasakan goyangan aneh. Sisi ke sisi, Titanoboa itu bergerak. Seekor piton bisa mencerna makan siangnya dalam hitungan minggu, bergantung pada ukuran makanannya. Titanoboa ini hanya makan camilan kecil, seharusnya tercerna dalam beberapa jam. Tapi ada kabar baik, karena kamu tidak begitu besar, kamu setidaknya punya ruang untuk menggeliat.
Kamu meraih saku celanamu, baju, dan tanganmu basah semua. Menjijikan, tentu saja. Semua benda yang kamu bawa juga basah. Peta, korek api, granola bar. Selain itu, tidak ada cukup banyak udara di dalam ular besar ini. Kamu perlu menghemat oksigen. Akhirnya, kamu mengeluarkan senter anti air. Senter itu masih berfungsi. Di sana seperti ruangan merah kecil, tidak ada pintu, dan tanpa jendela. Lalu kamu teringat ponselmu. Kamu bisa mengambilnya. Layarnya retak tapi masih berfungsi. Tapi baterainya tinggal 4% dan gak ada sinyal. Kamu teringat suara penanda di pergelangan kakimu. Benda itu kamu gunakan untuk menerangi gua gelap dan semacamnya. Tapi kamu tidak bisa meraihnya. Sekuat tenaga, kamu menekuk lutut tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba kamu sadar, kamu berhenti bergerak. Ular suka melata ke tempat istirahat yang aman setelah makan besar. Saat itulah dia mulai melepaskan lebih banyak enzim untuk membantu mencerna tangkapannya. Kamu punya satu kesempatan untuk mengambil suar itu, dan kamu harus melemaskan seluruh tubuhmu. Kamu berhenti bergerak dan mulai bernapas pelan. Kamu merasa dinding di sekitarmu juga mulai melemas. Waktumu 1 detik untuk membungkuk dan mengambil suar. Kamu melakukannya. Tanganmu meraba kaki, melewati lutut. Sedikit lagi, kamu memegang pergelangan kaki, tapi tidak ada apa-apa di sana. Suar itu pasti lepas saat kamu berlari di hutan tadi. Beberapa jam berlalu, kamu berada di dalam perut Titanoboa. Ular memiliki enzim kuat yang bisa mencerna semua bagian hewan. Jadi, mencerna baju dan sepatu bukanlah masalah. Kamu meraba-raba sekelilingmu. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantumu. Tulang dari mangsa sebelumnya atau apapun. Jarimu menyentuh sesuatu, benda keras dan bulat. Kamu berhasil meneranginya. Tidak mungkin, itu medalion kerajaan yang kamu buru. Titanoboa ini pasti jauh lebih tua dari yang kamu kira. Dia pasti melahap bajak laut enak sebagai camilan sekitar 300 tahun lalu. Bagaimana ular ini bisa bertahan begitu lama? Pola makan sehat? Banyak olahraga? Kamu tidak bisa kabur. Kamu memutuskan menulis pesan terakhir di ponselmu. Mungkin seseorang akan menemukannya setelah semua ini berakhir. Kamu menulis bahwa kamu sayang keluargamu dan menjalani hidup bahagia dengan penuh petualangan. Kamu mulai menangis, bukan karena sedih, ya sedikit sih, tapi lebih karena enzim itu membuat matamu perih. Selesai, kamu memasukkan kembali ponselmu ke saku dan menggenggam medalion itu dengan erat. Kamu menemukannya, itu luar biasa kan? Kamu memejamkan mata dan mulai mengantuk. Lalu ponselmu bergetar. Ada yang mengirim pesan. Artinya kamu akhirnya dapat sinyal. Kamu meminta bantuan dan mengatakan bahwa kamu ditelan ular besar. Kamu selamat, tapi mereka tidak percaya dan memutuskan teleponnya. Paling cuma telepon iseng lagi. Kamu menelpon lagi, tapi baterai HP-mu habis. Beberapa saat kemudian, ular itu mulai bergerak lagi. Kamu mendengar suara aneh dari luar. Apa yang terjadi? Kamu bisa merasakan otot ular menegang, seperti siap untuk lari. Beberapa detik berlalu, lalu ular itu tiba-tiba lemas. Ada suara manusia. Kamu mencoba teriak, tapi kamu ada di dalam ular. Jadi ya... Buk, tangan manusia menjengkeram kepalamu. Satu lagi tangan menjengkeram bahumu dan mulai menarik. Seseorang datang menyelamatkanmu. Kamu melewati tenggorokan dan setelah beberapa menit, kegelapan hilang, tergantikan dengan cahaya matahari yang membutakan matamu. Kamu selamat. Kenapa kamu kabur dari kami? Kami tadi berusaha memperingatkanmu. Wah, pria itu kelihatannya nggak asing. Dia pria yang mengejarmu tadi. Ternyata dia bukan pemburu gelap, melainkan pemandu lokal. Rupanya, warga lokal selalu mengeluarkan turis yang hilang dari perut Titanoboa. Mereka biasanya hanya memberi ular itu sesuatu untuk membuatnya mengantuk. Lalu tarik. Kamu memeluk penyelamatmu dan berterima kasih atas pertolongan mereka. Kamu tidak akan pernah kembali ke hutan hujan itu. Itu sudah pasti. Senyuman mengembang di wajahmu dan kamu memasukkan tangan ke saku untuk merasakan medalion emas itu. Tidak, medalion itu pasti jatuh. Berarti ketinggalan di perut ular tadi. Kamu melihat para penyelamatmu dan bertanya, boleh masuk ke sana lagi sebentar?